طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا في النحو من كتاب نظم ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. والشرح الذي استعملناه في هذه المحاضرات أو هذا اللقاء شرح ألفية بن مالك لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. طيب نحن الآن في البيت الخامس في صفحة 38. Silakan dibuka di halaman 38 di bait yang kelima. Kita masih di syarah tentang Muqaddimatun Nazim. Taib. Qala Ibnu Malik rahimahullah wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyyata ibn Mu'ti. Qaluhu qala Syari rahimahullah wa taqtadi ridon. Taqtadi yaqtadi bimakna tatlubu. Ya, taqtadi bimana tatlubu. Yaqtadi iqtidaan bimana at-talab la budda minhu. Taqtadi ridha bimana yatlubu ridha. Ya. Tatlubu minna an nataradda ala muallifiha. Au al-ma'na tastaujibu ridha. Jadi makna taqtadi ridhan artinya kitab Alfiyah ini berhak mendapatkan ridho dari kita. Ya, berhak mendapatkan ridho dari kita, atau maknanya kitab Alfiyah ini ya sepantasnya kita ridho kepada penulisnya. Itu dua maknanya, bisa kedua-duanya. Bimakna anna man yaqra'uha yardo anha bima tahtawihi minal ma'ani. Karena sudah kita sebutkan tadi keunggulan Alfiyah bin Malik di bait yang keempat, maka tentu dengan adanya keunggulan-keunggulan tersebut, Alfiyah bin Malik ini berhak mendapatkan apresiasi, berhak mendapatkan ridho dari kita. Ya. Wa ma fiha minal ilmi. Al-jawab as-sani fahuwa aqrab. Taib. Jadi makna watak tadi ridhon di sini ada dua di situ, ya. Penulis ya meminta kita untuk ridho kepada penulisnya, kepada Ibnu Maliknya, atau Alfiyah ini memang berhak untuk mendapatkan ridho dari kita. Dua-duanya maknanya sama, ya. Tetapi Syekh mengatakan di sini as-sani huwa aqrab. Makna yang kedua yang lebih dekat. Qaluhu bi ghairi sukhti hada min babi bayanin anna hadzal ridha kamilun la yashabuhu sukhtun li anna ridha qad yutlaqu wa in kana fihi syai'un minas sukhti. Baik. Jadi ridha yang berhak didapatkan oleh kitab Alfiyah ini adalah ridha yang sempurna. Ya. Ridha yang bi ghairi sukhti. Kata bi ghairi sukhti ini adalah ya sifat untuk ridha. Ya. Ridho yang seperti apa yang ridho yang sempurna itu? Ya, bighairi sukhti, tanpa adanya sukht. As-sukhtu artinya kebencian. Ya. Li'anna ridho qad yutlaq wa in kana fihi syai'un minas sukht. Terkadang kita ridho kepada sesuatu tapi setengah-setengah aja. Ridho setengah terpaksa setengah begitu. Ya, maka bukan yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Fa idza qala bighairi sukhti tubayyinu annahu ridon tamun laisa fihi sukhtun. Ya. Berarti di sini yang diinginkan oleh penulis adalah Alfiyah Ibnu Malik ini, ya, dia adalah Alfiyah yang berhak mendapatkan ridho yang sempurna tanpa adanya sukh, tanpa adanya kebencian. Taib. Kemudian dikatakan fa'iqatan Alfiyata Ibnu Mu'ti. Fa'iqatan artinya ya mendahului atau mengungguli. Mengungguli Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ya, Ibnu Mu'ti ini ya seorang ulama ahli lughah juga, yang dia juga menulis Alfiyah Ibnu Mu'ti juga. Alfiyah dia tulis ya. Nah, dia juga menulis Alfiyah yang lebih dulu ada sebelum Alfiyah Ibnu Malik ini. Ya. Baik. Kita lihat di catatan kaki di situ, man huwa Ibnu Mu'ti huwa Yahya ibn Abdul Mu'ti ibn Abdul Nur Az-Zawawi Abul Husain Zainuddin alim bil Arabiyyati wal adab wasi'u syuhra fil Maghrib wal Masyriq wa syarhu kutubihi ad-durratul alfiyah fi ilmil arabiyah. Ini nama Alfiyah Ibnu Mu'ti ya, ad-durratul alfiyah fi ilmil arabiyah. Jadi si Ibnu Mu'ti ini punya Alfiyah yang sudah lebih dulu terkenal. Ya, kemudian datanglah Ibnu Malik menulis Alfiyah yang semisal, sama-sama Alfiyah. Ya. Nah, tapi kata Ibnu Malik, Alfiyahnya saya ini fa'iqatan, mengungguli Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ya. Baik.
Ibnu Mu'ti rahimahullah tuwfiya sanah ya sama situmi'ah wa samania wa ishrin ya. Ibnu Mu'ti sendiri beliau wafat pada tahun 628. Sedangkan al-muallif yaitu Ibnu Malik wafat pada tahun 672. Ya, jadi Ibnu Mu'ti ini seniornya Ibnu Malik berarti dalam masalah penyusunan alfiyah ini. Wa Ibnu Mu'tin lahu alfiyatun fin nahwi wa huwa mu'asirun lil muallif, lakin alfiyatu Ibnu Mu'tin tanqusu an alfiyat Ibnu Malik min wajhain kama yaqulun. Baik. Kemudian apa kelebihan atau perbedaan Alfiyah Ibnu Mu'ti ini dibandingkan apa kelebihan Alfiyah Ibnu Malik dibandingkan Ibnu Mu'ti? Ya, dari dua sisi sebagaimana para ulama mengatakan. Sisi yang pertama, annaha laysat ala bahrin wahid. Bahwasanya Alfiyah Ibnu Mu'ti itu tidak disusun dengan bahar yang satu. Ya, antum yang sudah pernah belajar ilmu al-arud atau ilmu qafiyah, ya, familiar dengan kata bahar. Jadi bahar itu ya aturan dalam menyusun bait. Jadi ada namanya bahar rojas dan seterusnya. Ya. Ya, dan bahar yang dipakai oleh Alfiyah Ibnu Malik itu satu jenis, satu macam. Ya, bahar itu sunan ya, gaya penulisan, metode penulisan syair. Nah, kalau Alfiyah Ibnu Malik satu baharnya. Ya. Sedangkan Alfiyah Ibnu Mu'ti itu berbeda-beda baharnya. Ada lafaz yang pendek, ada lafaz yang panjang dan seterusnya. Ya. Wa ma'lumun annal qasidah in lam takun ala bahrin wahid fa innal insana yajidu fiha qalaqan. Ya. Kalau suatu syair baharnya berbeda-beda, maka orang yang membaca nanti bingung. Ya. Tidak kokoh jadinya. Kenapa? Karena beda-beda metodenya. Kadang dia menyebutkan kata-kata yang ringkas, kadang kata-kata yang panjang lebar. Ya, jadi tidak imbang begitu. Ya. Maka lebih baik kalau suatu syair itu disusun dengan menggunakan satu bahar saja. Kemudian sisi yang kedua, kenapa Alfiyah Ibnu Malik lebih baik daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti? Anna ma'aniyaha aqal. Ya, makna yang dikandung oleh Alfiyah Ibnu Mu'ti lebih sedikit bi khilafi Alfiyah Ibnu Malik jika dibandingkan dengan Alfiyah Ibnu Malik. Fahiya aktsaru jam'an lil masail wa aslasu fil lafzi. Ya. Alfiyah Ibnu Malik ini ya, lebih banyak kandungan permasalahan-permasalahannya. Kalau antum lihat di daftar isi ya, syarah kitab ini, antum lihat di situ syarahnya di daftar isi banyak sekali maudu ilmu nahwu di situ. Tidak sebanyak ya, alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wa aslasu fil lafzi, dan lebih aslas. Aslas itu artinya mudah lafaz-lafaznya. Ya, lancar pengucapannya. Baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin di sini, waqad ra'aitu qit'atan min syarhin ala Alfiyah Ibnu Mu'tin wa fil haqiqah la taqaruba wa la tasawiya baina Alfiyah Ibnu Mu'tin wa Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Fa qaulu Ibnu Malik bi annaha fa'iqatun laha yani zaidatan 'alaiha sahih. Ya. Syekh Utsaimin beliau mengatakan, aku sendiri pernah melihat sepotong dari syarah Alfiyah Ibnu Mu'ti, karena memang ini kitab yang lama sekali, sudah tidak dicetak lagi begitu. Beliau pernah melihat manuskrip aslinya begitu, syarah Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya, maka kata Syekh, memang sebenarnya nggak bisa disandingkan antara Alfiyah Ibnu Malik dan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Maka ucapan Ibnu Malik ketika mengatakan bahwasanya alfiyahnya dia itu lebih baik daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti, itu adalah ucapan yang sahih. Ya, kemudian Syekh mengatakan, wa hal yu'addu hadza min babil hasad? Apakah ini termasuk hasad ini? Ya. A'ni an yasuddal insanun nas an qiraati kutubi fulanin wa fulan. Apakah tujuan dari Ibnu Malik menyebutkan kalimat ini agar orang berhenti baca Alfiyah Ibnu Mu'ti, beralih kepada alfiyahnya dia? Ya, al-jawab an-niyatu hiyal asal. Ya, di sini ya perkara niat di sini. Fa in kanat niyatuhu nushal khalqi falaysa minal hasad fi syai'. Dan masalah niat ini tentu Allah Subhanahu wa taala dan penulis sendiri yang lebih tahu. Ya, kalau niatnya adalah untuk nushal khalqi, ya, untuk menasihati makhluk, untuk menasihati orang, maksudnya memberikan manfaat, memberikan ilmu kepada orang-orang, maka itu bukan termasuk hasad. Ya. Kalau tujuannya mengucapkan kalimat tadi adalah untuk menasihati orang agar beralih kepada ya, Alfiyah Ibnu Malik, ya, karena manfaatnya lebih banyak, maka bukan termasuk hasad. Walladhi yadulluna ala tariqin walau kana walladhi sana'ahu ahsana min at-tariqil akhar nasihun lana. Kalau seandainya kita jalan ya, di suatu jalan, kemudian ada orang yang menunjuki kita jalan yang lain, yang mana jalan ini lebih baik daripada jalan sebelumnya, meskipun jalan itu adalah kita yang bikin, ya, maka kita dikatakan telah memberikan
nasihat, bukan hasad. Ya. Amma in kana al-gharadu al-hailulah baina intifa'in nas bi kutubi hadzal rijal hadzal rajul alladhi intafa'u bi kutubihi izdada ajran 'inda Allah fa hadza madmumun bila syak. Tapi kalau seandainya tujuannya adalah untuk mencegah orang mengambil manfaat dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Mu'ti, maka ini adalah perkara yang madmum, tentu saja perkara yang tercela. Ya. Taib. Jadi ada sebuah kisah yang berkaitan dengan penulisan Alfiyah Ibnu tentang penyusunan kitab Alfiyah ini. Ya. Jadi dulu ketika Ibnu Malik sedang menulis nazam ini, beliau sampai pada nazam pada kalimat ini fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ya. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi lanjutannya fa'iqatan minha bi alfi baiti. Ya, kalau antum lihat kan Ana sudah pernah sampaikan ya bahwasanya Alfiyah Ibnu Malik ini adalah ringkasan dari kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyahnya yang berjumlah 2575 bait itu. Ya diambil 1000 ya 1002 yang ada di dalam Alfiyah ini. Nah, jadi ketika di Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu Ibnu Malik menulis ya fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti ya, kemudian ditambahkan fa'iqatan minha bi alfi baiti ya, mengungguli Alfiyah Ibnu Mu'ti dengan 1000 bait. Jadi ya Ibnu Mu'ti cuma 1000 bait, sedangkan Ibnu Malik menulis 2000 bait, 2575 di dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Ya. Sampai kalimat fa'iqatan min habi alfi baiti itu, ya, di situ Ibnu Malik terhenti, kehilangan inspirasi untuk menulis lagi lanjutan baitnya. Ya. Berapa hari beliau berusaha untuk melanjutkan, belum juga beliau sempurnakan. Maka pada suatu malam, ya, beliau bermimpi bertemu dengan seseorang. Ya. Orang tadi mengatakan, wahai Ibnu Malik, aku dengar kamu sedang mengarang kitab Alfiyah dalam ilmu nahwu. Maka Ibnu Malik menjawab, "Na'am, benar," katanya. Orang itu nanya lagi, "Sampai bait yang keberapa kamu sudah menulisnya?" Ya. Ibnu Malik pun menjawab sampai kata fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti fa'iqatan minha bi alfi baiti. Ya, sampai kalimat itu katanya. Kemudian orang tadi nanya lagi, "Kenapa kamu gak lanjutin? Gak disempurnakan lagi?" Ya, Ibnu Malik menjawab, ya, beberapa hari ini saya sudah kehilangan inspirasi untuk melanjutkan menulis nazam ini. Nah, kemudian ditanya lagi laki-laki tadi, mau nggak kamu menyempurnakan bait syairmu? Ya. Ya, maka Ibnu Malik menjawab tentu saja mau. Ya, kemudian laki-laki tadi bilang, ya, lengkapi bait syairmu dengan kalimat ini. Fa'iqatan minhu bi alfi baiti wal hayyu yaglibu alfa mayyiti. Ya, lengkapi kalimat itu dengan wal hayyu yaglibu alfa mayyiti. Orang yang masih hidup itu mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Ya, tetap orang yang sudah mati itu walaupun jumlahnya 1000 masih kalah dengan satu orang yang masih hidup, begitu. Ya, maka Ibnu Malik pun kagum dengan ucapan tersebut. Ya, lantas Ibnu Malik bertanya, ya, hal anta Ibnu Mu'ti? Engkaukah Ibnu Mu'ti? Nah, maka orang tersebut mengatakan, betul, naam, aku adalah Ibnu Mu'ti. Maka kemudian ya Ibnu Malik pun merasa malu di situ. Ya, keesokan harinya ya beliau melanjutkan penulisan syair itu. Maka di bait selanjutnya nanti di bait yang ke-6 beliau menambahkan wahwa bisa bikin haidun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Ya. Di bait selanjutnya beliau isi dengan memuji kehebatan Ibnu Mu'ti. Ya. Baik. Ya, terlepas dari kisah ini benar apa tidaknya, ya, tapi sedikit bisa kita ambil faedah di situ bahwasanya Alfiyahnya Ibnu Malik ini lebih baik jika dibandingkan dengan Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ya. Dan tidak masalah kita memuji karya kita sendiri, menganggap karya kita lebih baik daripada karya orang lain, jika memang sebenarnya seperti itu. Ya, jika memang ada landasannya. Tapi kalau karyanya jelek tapi berharap dipuji oleh orang lain, nah itu yang keliru. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bait yang ke-6 wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.